Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN, yaitu di kelas 7 pada bab 1. Kalian masih ingat kan bab 1 yang membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, video kali ini adalah bagian keempat pada bab 1, yaitu tentang nilai semangat pendiri negara. Seperti biasa, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya, agar ketika saya menjelaskan kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Selanjutnya, disilahkan kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Sebelum mempelajari mengenai nilai semangat pendiri negara, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari semangat itu sendiri. Nah, semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, contohnya yaitu seperti para pendiri negara kita ya. Ini merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Mengapa? Karena mereka ini bisa membuat perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka ya sampai saat ini. Yang menjadi negara kita ini sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Berbicara mengenai semangat kebangsaan, ini tentunya tidak bisa muncul begitu saja ya. Nah, tetapi semangat kebangsaan ini memang harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara tersebut, agar dapat mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia itu pasti akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu juga dapat kita rasakan misalnya seperti ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian bisa menyaksikan bendera ketika berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah. Contoh lain juga ketika saat bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Nah, ini kalian pasti ketika melihat bendera itu dikibarkan, kalian pasti memiliki perasaan bangga terhadap negara Indonesia. Selanjutnya yaitu semangat kebangsaan juga sering kita sebut dengan istilah nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa nasionalisme ini ada dua jenis pengertian ya, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa? Karena nasionalisme negatif ini mengandung makna yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya itu terlalu berlebihan atau sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme negatif ini juga sering disebut dengan istilah chauvinisme. Jadi chauvinisme ini adalah paham di mana seseorang memandang rendah terhadap bangsa lain. Kemudian jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nah, nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Seperti contohnya pada saat mengadakan hubungan dengan negara lain, kita harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, tetapi kita juga harus selalu menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya kita berbicara mengenai patriotisme. Nah, patriotisme ini kita pasti sering dengar ya, tapi kadang kita juga nggak tahu nih pengertiannya itu apa patriotisme. Nah, patriotisme ini berasal dari kata patria yang artinya tanah air,
kata patria ini kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme ini umumnya diartikan sama saja ya. Jiwa patriotisme kita tahu itu terlihat pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, hal itu antara lain ya diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering kita sebut sebagai jiwa dan semangat 45. Nah, inilah hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 ini. Kalian bisa lihat. Yang pertama ada istilah pro patria dan primus patrialis. Artinya yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian ada juga jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Oleh karena itu, perlu kita tekankan bahwa nasionalisme dan patriotisme ini dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Contohnya seperti apa kejayaan bangsa Indonesia itu? Nah, kejayaan bangsa Indonesia ini bisa kita contohkan yaitu oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya juga yaitu adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ya, jadi mereka ini sangat jelas memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, pertanyaannya, apakah ada faktor pembentuk nasionalisme? Tentunya ada ya faktor pembentuk nasionalisme ini, yaitu ada dua. Yang pertama faktor objektif dan yang keduanya yaitu faktor subjektif. Faktor objektif ini meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Selanjutnya, untuk faktor subjektif itu meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Nah, itu dia penjelasan mengenai semangat para pendiri negara. Semoga dengan penjelasan materi tadi kalian dapat juga mewujudkan apa yang dilakukan oleh para pendiri kita, yaitu selalu menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.